Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Saya ingin menunjukkan ini kepada teman-teman sekalian. Jika saya tunjukkan ini, kira-kira apa yang terlintas di benak pikiran teman-teman sekalian? Apakah jari ataukah angka? Di sini saya ingin menunjukkan ini kepada teman-teman sekalian. Saya ingin mengingatkan kepada teman-teman sekalian. Ini adalah jumlah minggu pada bulan suci Ramadan. Dan kita sudah mendekati fase akhir minggu pertama di bulan suci Ramadan. Seperempat sudah hampir kita lewati, teman-teman sekalian. Jika di dalam istilah manajemen, di setiap waktu yang telah ditentukan, kita harus memiliki controlling gitu kan. Evaluasi diri. Kira-kira apa saja yang sudah kita lakukan selama ini. Terkhususnya di bulan suci Ramadan ini, apa yang sudah kita lakukan di minggu terakhir ini, teman-teman sekalian. Apakah ada keistiqomahan yang setelah kita lakukan yang lebih baik? Apakah ada peningkatan dari amalan sebelumnya? Jadi, jika dikatakan seperti istilah manusia yang sama dengan hari yang sebelumnya adalah manusia yang tidak beruntung gitu kan. Manusia yang lebih baik dari manusia yang lebih baik dari hari sebelumnya, maka dia adalah manusia yang beruntung. Dan terakhir, manusia yang lebih buruk dari hari sebelumnya adalah manusia-manusia yang celaka gitu. Jadi kita berada di tingkatan manusia yang seperti apa, teman-teman sekalian. Di sini saya tidak ingin menggurui, di sini saya hanya ingin mengingatkan kembali kepada teman-teman sekalian. Marilah menjelang minggu kedua, kita kembali berusaha meningkatkan diri kita, melakukan amal ibadah, melakukan sunnah-sunnah yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Jadi semoga jerih payah yang kita lakukan akan dibalas dengan sesuatu hal yang sangat benar-benar membuat kita takjub. Lalu kemudian teman-teman sekalian, berbicara tentang controlling, berbicara tentang peningkatan diri gitu. Saya ingin mengambil sedikit statement dari video saya sebelumnya, yaitu hendaknya kita memperbanyak mendekatkan diri kepada ayat suci Al-Quran. Kita bergaul, kita memperbanyak tilawah Al-Quran. Kemudian kita banyak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang saya ketahui, ilmu yang saya dapat dari guru-guru saya, ilmu yang sangat sedikit yang saya rasakan, bahwasanya keutamaan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, jika kita lakukan di bulan-bulan selain Ramadan gitu, itu kita bisa disamakan atau seperti kita berpuasa di bulan suci Ramadan, ketika kita banyak berzikir ya, ketika kita banyak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Walau demikian, yang pastinya memang secara harfiah gitu kan, secara hakikat
tingkatan bulan suci Ramadan dengan zikir itu berbeda, karena wajib dengan sunnah itu memang sangat beda level kadar kualitas pahalanya gitu. Akan tapi di sini ingin menekankan bahwasanya keutamaan dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, dari bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika kita berbicara tentang mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya, jika saya diberi pertanyaan gitu kan, kira-kira saya lebih memilih tempat seperti apa untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dalam benak-benak kita semua, yang sering terlintas di benak-benak kita semua, pilihan yang paling kita cari adalah tempat yang sunyi, tempat yang jauh dari keramaian gitu kan, agar kita lebih tenang untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi teman-teman sekalian, jika teman-teman sekalian bertanya kepada saya akan menjawab sesuai dengan apa yang saya inginkan jika saya dimampukan gitu. Dan jawaban saya ini mungkin teman-teman sekalian anggap ekstrim gitu. Tapi sejatinya menurut saya pribadi itu tidaklah ekstrim, itu tidaklah anti mainstream. Itu adalah hal yang wajar. Jadi ketika saya ditanya saya lebih memilih tempat bermunajat seperti apa, saya lebih memilih saya berhuzlah ke hutan belantara. Saya lebih memilih bermunajat di gunung yang tinggi. Saya lebih memilih bermunajat di laut. Saya lebih memilih bermunajat di tepi sungai gitu kan. Kenapa saya ingin hal demikian? Dikarenakan teman-teman sekalian, di dalam video ini saya pun ingin kembali meluruskan sudut pandang teman-teman sekalian. Mungkin teman-teman sekalian berpikiran orang yang huzlah atau mengasingkan diri ke tempat-tempat demikian, ke hutan, ke gunung, ke laut, ke sungai, itu adalah orang-orang yang aneh gitu kan. Bahkan bisa dibilang orang-orang yang menganut ilmu gak jelas gitu kan. Di sini saya ingin membalikkan kembali perkataan teman-teman sekalian, hanya sekedar mengingatkan ya, bahwasanya jika teman-teman sekalian berpikiran hal demikian, maka itu sama dengan teman-teman sekalian sudah tersugesti dengan film-film yang teman-teman lihat. Karena sejatinya teman-teman sekalian, tidak ada itu ketika kita pergi ke hutan belantara itu mencari ilmu. Kalau memang pun iya terjadi gitu kan, kalaupun memang hal demikian yang dilakukan orang gitu kan, saya pribadi itu mengatakan bahwasanya dia itu mencari ilmu hantu. Yang pastinya ketika kita mengasingkan diri bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di hutan belantara, di situ kita benar-benar merasakan kita adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala. Satu contoh, ketika saya memutuskan untuk masuk ke hutan belantara gitu, di situ saya baru sadar bahwasanya banyak sekali makhluk-makhluk Allah yang lebih besar dari saya. Pohon-pohon yang luar biasa menjulang tingginya dengan kuatnya gitu. Saya baru sadar bahwasanya diri saya ini kecil. Dan juga biasanya di hutan-hutan belantara teman-teman sekalian, itu sering terjadi hujan. Di situ saya kembali lagi ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan air hujan ini Allah Subhanahu wa taala membasahi bumi, dan dengan basahnya bumi Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan segala macam jenis tumbuh-tumbuhannya untuk keperluan manusia. Saya kembali ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika saya masuk hutan belantara lebih dalam lagi, saya lihat lebih banyak pepohonan yang besar-besar, yang bermacam aneka bentuknya, bermacam aneka variannya. Di situ saya kembali tersadar kembali teman-teman sekalian tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang
yang memberikan setiap makhluknya itu berpasang-pasangan gitu. Jadi setiap makhluk yang diberikan pasangannya berkembang biak sesuai yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Kita teringat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika saya mengasingkan diri bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala ke laut lepas gitu kan. Di situ saya sadar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika saya terombang-ambing di laut lepas ini, hanya Allah Subhanahu wa taala tempat saya memohon pertolongan, tempat saya meminta gitu. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang dapat menyelesaikan masalah saya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang dapat menyelamatkan saya dari terombang-ambingnya di laut lepas tersebut. Dan di situ saya akan semakin banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ketika saya uzlah ataupun mengasingkan diri ke gunung yang tinggi gitu, di situ saya melihat begitu banyaknya keagungan Allah Subhanahu wa taala. Saya merasakan angin yang berhembus kencang, angin yang berhembus sepoi-sepoi. Di situ angin memberi kabar gembira kepada satu desa, satu kelompok dengan membawa awan yang menghujani bumi. Di situ saya kembali ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga pastinya ketika saya menginjakkan kaki saya di bumi yang luar biasa tinggi menjulangnya tersebut, yang begitu kokohnya, saya kembali tersadar ke atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya diri ini sangat kecil di hadapannya. Lalu dari bumi juga saya kembali ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat bahwasanya bumi inilah yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala agar bumi ini tidak terguncang, agar bumi ini stabil. Bumi ini adalah pakunya bumi gitu. Jadi banyak hal-hal yang benar-benar mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita huzlah atau mengasingkan diri untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala ke tempat-tempat demikian, teman-teman sekalian, ke hutan, ke laut, ke sungai, ke gunung. Jadi di sini saya ingin ditekankan juga kepada teman-teman sekalian, ketika ada di antara saudara-saudara kita yang ingin memutuskan diri berhujah demikian, kita jangan berburuk sangka terlebih dahulu. Dalam Islam itu ada istilah tabayun. Kita tanyakan, kira-kira mengapa saudara kita, teman kita melakukan hal demikian. Kan begitu sungguh luar biasanya keindahan alam ini, teman-teman sekalian. Dalam fase kita yang biasa-biasa ini, kita perlu melihat kekuasaan Allah SWT ini melalui alamnya. Dari alamnya juga kita menyadari diri kita, banyak Allah ciptakan hal-hal yang sempurna pada diri kita. Jadi marilah teman-teman sekalian, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memperbanyak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jika teman-teman sekalian mungkin sudah mulai sependapat dengan saya, akan tapi tidak memiliki kekuatan mental untuk dibully oleh orang-orang gitu kan. Takut dibilang orang aneh gitu kan. Sebenarnya banyak pilihan gitu. Anda pergi saja ke hotel gitu. Kalau Anda memiliki uang yang berlebih gitu kan. Anda sewa hotel. Anda pergi ke atap yang paling atas gitu kan. Di situ Anda berzikir. Syukur-syukur dengan munajat Anda tersebut, hotel tersebut dilimpahi berkah, dan yang pastinya dijauhi dari praktek-praktek prostitusi. Karena zina itu haram di mata Allah Subhanahu wa taala. Kan banyak manfaatnya kan? Kalaupun Anda tidak sanggup lah ke hutan belantara, ke gunung, ke laut gitu kan, ke sungai gitu kan. Pergi aja ke hutan gitu. Pergi saja ke hotel gitu kan. Kalaupun tidak bisa, nggak ada uang, ya cobalah ke gedung-gedung yang tinggi. Kenapa saya menyarankan ke gedung-gedung gitu kan? Dari situ kita bisa melihat secara luas alam gitu. Kita merasakan keindahan alam, kita merasakan
kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nantinya jika kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mungkin saya pribadi tidak mendahului Allah Subhanahu wa taala, tapi bisa dibilang pesimis lah. Kita diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu kemana-mana pun, kita sudah dibukakan hijab kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk anteng saja di sini sudah bisa melihat alam semesta. Tapi kalaupun itu ada, hanya segelintir orang. Dan yang pastinya saya yakin orang-orang tersebut masih ada, dan tugas kita adalah menjaga bumi ini agar bumi ini tetap diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga yang pastinya menjaga dan terus mengamalkan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, agar agama kita ini menjadi agama yang sebenarnya benar-benar orang-orang luar sana agar terbuka matanya. Agama kita adalah agama yang sempurna, agama adalah agama yang rahmatan lil alamin. Jadi rasanya saya ingin menyampaikan lebih banyak lagi, kan, tapi saya rasa saya pun paham akan kondisi teman-teman sekalian. Pertama soal kuota, dan juga mungkin soal ya psikis gitu kan, faktor kebosanan gitu. Jadi ya saya padankan saja sampai di sini. Semoga apa yang saya sampaikan saya ulangi lagi ya, untuk mengingatkan teman-teman sekalian. Ayo kita memperbanyak mendekatkan diri kepada Al-Quran dan memperbanyak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa ya uzlah sedikit gitu kan teman-teman sekalian. Sudah, itu saja. Insyaallah jika Allah Subhanahu wa taala mengizinkan, besok kita ketemu lagi. Saya akhiri dengan subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.